Hey everyone, and welcome back to the channel. Halo guys, kali ini kita mau jalan ke Sawangan. Gue mau ngambil proyektor karena nanti tanggal 27 gue mau pulang kampung. Jadi gue mau ngambil proyektor buat nonton di sana. Sebenarnya gue ada proyektor di rumah, tapi terlalu gede. Jadi gue pengen yang kecil-kecil aja. Itu ada di Sawangan. Gue salah jalan nih guys, harusnya gue nggak lewat sini guys. Nah tuh kan, pemandangan apa itu? Tuh ngebul banget guys, kata gue. Ngapa bajunya diikat karet? Ada aja, baju udah bener-bener panjang sama dia diikat. Ini kita masih di daerah Brigip guys. Ya nggak sih, ya nggak sih, nggak tahu lagi gua. Ini ya Brigip tuh. Lu. Di motor nggak ada remnya lagi. Bukan nggak ada remnya, maksudnya nggak ada lampunya guys, nggak ada lampu remnya. Dia agak ngeri gitu. Agak ngeri. Gitu guys. Jadi nanti kita enjoy aja. Gue bingung mau ngomong apa jujur. Gue nggak tahu nih, gue bingung mau ngomong apa guys. Gue pengennya ke puncak sih ini. Lah jangan ngalikin gue lah. Gue pengen ke puncak, tapi lihat situasi puncak dari berita tuh apa ya, aduh macet gila gitu kan, Sentul juga. Udah gitu musimnya nggak nentu, kadang hujan, kadang terang gitu. Jadi gue males karena gue pernah waktu itu kita touring sama temen gue, nggak touring sih sebenarnya, ya jalan-jalan aja lah ya, pengen ke daerah puncak gitu. Tapi ternyata hujan guys, sedih banget. Akhirnya cuma sampai di Sentul doang, gue nggak sampai ke puncak karena hujannya gede banget. Dan itu gue jalannya sore deh, sampai rumah akhirnya malam karena hujannya gede banget gitu. Dan ngelihat situasi puncak juga sekarang yang libur panjang ini gitu kan, kayaknya bakalan semacet itu guys, puncak guys. Makanya males gua kalau udah daerah puncak tuh libur panjang. Nanti kita touring ya di Bandung aja guys. Ya. Nanti kita ke Bandung. Tapi enggak sih, gue di Bandung kayaknya nggak touring deh, tapi nggak tahu lah guys. Kosong gak guys. Waduh, rapet. Ya. Terus aku juga nanti mau ke pet shop guys, mau beli makanan hamster. Karena gue di rumah pelihara hamster juga dan udah beranak pinak. Jadi gue makanan sudah habis dan harus ganti serbuk kayunya buat alas kandang. Ini gue nggak tahu ya videonya bakalan gue edit apa enggak, karena jujur aja gue males motong-motong cari yang bagus gitu, karena ya buat gabut gua aja gitu loh, bukannya buat kesenangan penonton. Jadi it's okay lah. Jadi semoga aja ada kejadian aneh gitu kan, tiba-tiba ada bapak berantem gitu kan lucu juga tuh. Tapi jangan ya guys ya, semoga lancar terus guys.
Ini gue nggak tahu lagi audionya masuk apa enggak. Aduh, semoga masuk deh. Nah, gue nggak ngecek dulu, tapi semalam gue udah coba-coba sih masuk ya. Semoga nggak ada kendala di jalan ini gitu. Cherry bagus nggak guys? Mobil Cherry. Ini tipenya adalah Tigo 38. Bagus guys. Cherry 38 209T. Wah gila sih. Dia pakai kaca filmnya Lumax nggak tuh? Lumax nggak tuh? Mahal banget nggak tuh? Salah satu kaca film termahal Lumax guys. Harganya lumayan gitu. Deng deng. Pengen udah dipeluk kayak gitu. Udah lama gak dipeluk gitu guys. Gue bingung gue harus ngomong apa jujur. Kayak kok bisa ya para motovlog tuh ngomong terus. Gue tuh bingung harus apa yang harus gue omongin gitu. Nah, harus agak cepat-cepat ya. Sekarang hari apa sih? Hari Rabu ya? Apa Kamis? Kok gereja banyak orang? Kok Natal, karena Natal ntar malam Natal guys, 25. Nanti malam Natal 25. Pantesan rame. Itu adalah salah satu gereja terbesar di dekat rumahku. Jauh sih sebenarnya. Dekat rumah gua nggak ada gereja guys. Ada sih sebenarnya, tapi gereja kecil gitu kayak di rumah gitu dia modelnya, dan gua nggak tahu itu masih aktif atau enggak. Tapi kalau gua lihat di Google, di situ ada gereja. Jadi guys, kerjanya parkir, belokan tikungan. Oh udah enggak. Waktu itu jalannya ditutup guys, jadi kita belok ke kiri. Sekarang udah enggak. Udah bagus banget jalannya, gokil, keren banget. Ini apa? Pemprovnya ya kan, dilihat gitu jalan kayak gini, oh udah nggak bagus nih, benerin deh gitu. Jadi asik kita bawa motornya ngebut di sini pun nggak was-was dengan jalanan yang bolong gitu. Karena kan itu tanjakan ya, kalau kita nggak ngambil ancang-ancang dari bawah tuh takutnya nggak naik gitu. Ya harus dari bawah kenceng set, jadi naik ke atas asik. Kalau jalan ini udah asik kan jadi enak. Ya ini genangan-genangan air kayak gitu tuh yang bikin ngerusak aspal. Nah hot pick ini dia nggak tahan sama air tuh, dia bakalan cepet hancurnya. Sedangkan kalau misal kena panas terus-terusan, dia malah lebih kuat gitu. Tapi panasnya nggak yang panas banget ya, jadi dia meleleh lagi. Karena situasinya kurang asik gitu menurut gue. Wih, joki lepasan burung. Oh ada lagi bapak lumayan guys, satu boxnya itu 100.000.
Jadi sekali dia ngelepas tuh bawa satu box itu 100.000 guys. Sehari berapa kali lepas? Dekat sini guys, pet shopnya guys. Mana ya? Depanan lagi deh kayaknya. Depan. Ih, udah mulai ya kembang api ya. Mana guys ya? Masa depan kah? Gua agak lupa. Juga jalannya udah oke, udah bagus. Cuman emang jadi lebih tinggi jalannya karena ini dicor. Mau nggak mau kalau dicor. Nah kalau tipis malah cepat pecah. Mana guys ya? Ini ya? Bukan guys, oh ini nih. Nah, di sini guys. Kita beli makanan dulu ya guys. Oh, ada makanan hamster. Kita beli makanan hamster buat kelinci tuh. Wih, keren. Oh, pakai aja, Pak. gram, 400 gram. Ini aja guys. Ini aja deh. gram. Pak, ada serbuk nggak Pak? Serbuk. Bentar ya, kita dulu masih. Habis ya? Kalau itu pasir buat hamster? Hamster ada. Oh iya. Oke guys, bubble gum, lemon grass. Ini aja deh. Apa lagi ya? Tempat apa lagi ya? Ada link guys. 28.000 guys makan kelinci. Nih hey. Oh, ini sama. Udah lah. Kalau tempat makan hamster ada nggak Pak yang kecil gitu? Oh ya udah deh. Ini aja Pak. Berapa Pak? Jadi 33. Nggak ada. Bentar ya, Bang. Iya Pak. Kembalian nanti. Ya, terima kasih. Di sini adalah pet shop paling murah guys. Gue menemukan pet shop yang murah di mana di Zio Pet Shop Care. Ini tuh daerah mana ya? Jalan Masjid Muhajirin Cinangka. Tuh, yang deket-deket sini lu bisa ke pet shop sini. Ini pet shop paling murah. Pertama, nanti ada lagi di depan. Di depan tuh ada pet shop lagi guys. Dia paling murah kedua. Di sana harganya lebih mahal. Gitu. Lu kalau misalnya
Ini yang depannya gue matiin dulu deh. Lo kalau misalnya beli kayak tadi tuh kan ada tempat tempat makan hamster yang kok tempat makan sih, ada makanan hamster yang kotak tuh. Itu di situ 14.000 harganya. Tapi kalau misalnya lu beli di tempat-tempat lain ada yang jual 15, ada yang jual 20 gitu. Itu udah paling murah banget di situ. Kalau dekat rumah gua itu harganya 15.000 dia satu kotak itu, yang kotak makanan hamster. Di situ 14.000, tapi di rumah gua nggak ada pasir buat hamster karena waktu itu gua belinya di toko makanan burung, jadi cuma ada makanan hamsternya doang. Nah kalau pasir itu di situ dia jual 15.000 tadi. Kalau tempat-tempat lain dia jual 20.000 guys, beda 5.000. Jujur sih kalau misalnya lagi nggak kepepet dan memang kayak sekalian mau jalan gitu, murah banget sih guys, mendingan beli di situ gitu. Tapi kalau misalnya butuh waktu cepet ya cuma beda 5.000 malah ya udahlah ya gitu. Karena gue sekalian jalan, jadi gue perlu beli. Dan di situ dia jual serbuk kayu tuh, bahannya bagus bro, sumpah. Tapi tadi udah kosong lagi. Serbuk kayu itu bersih, bukan serbuk kayu yang kotor yang kadang warnanya coklat, enggak. Ini serbuk kayunya putih dan dijual harga satu balai itu 5.000. Tapi itu kayaknya apa namanya itu, bukan kayaknya ya, itu balnya bal kecil, bukan bal yang panjang gitu. Kalau yang bal yang panjang tuh 10.000. Tapi itu beneran bagus deh, gua nggak ada lagi contohnya. Tapi di rumah gue pakai yang itu dan bagus gitu, bersih kayu-kayunya tuh. Tadi lagi habis, tempat makan hamster pun habis. Jadi kita next jalan ke tempat yang kedua. Ini tempat pet shop murah kedua. Kita semoga di sini ada serbuk kayu. Ini tuh namanya adalah Aquatic Pet Shop. Aduh. Ini tempat pet shop murah kedua ada di sini guys. Tada. Semoga dia ada serbuk kayu nih guys. Kalau nggak ada gue nyari di mana lagi guys. Coba gue nyari serbuk kayu di mana lagi. Makanan kecil-kecil tuh nggak ada ya. Ibu, ada serbuk kayu bu? Serbuk kayu? Ada. Ada. Berapa bu dia satu itu? Oke. Di bawah. Oh iya. Wah sama. Satu plastik 5.000. Sama nih guys, kayak gini guys. Bersih dia. Kita beli agak banyakan aja. 4 deh. Empat. 5 deh. Nah, ini satu balai 5.000. Sama berarti guys. Di sana juga kayak gini model si kayunya tuh bersih. Jadi bagus buat tidurnya hamster. Ternyata gue ngambil harga ini mah. Gue lihat-lihat dulu ada perlu gue beli lagi nggak ya. Kayaknya udah deh. Sisanya tuh kucing. Udah deh guys. Itu apa? Keren, ada sendoknya. Oh, ini makanan hamster. Udah deh guys, udah deh bu, itu aja.
Makasih ya Bu. Ya jatuh. Oh kelebihan. Ya makasih Bu. Jujur guys. So ada muat nggak? Nggak muat kita bagi-bagi aja. Ukuran hamster, Max Rabbit. Oh gue udah hamster kelinci. Gue udah nggak punya kelinci guys. Dulunya gue punya kelinci. Tapi kelinci gue mati. Kelinci emang agak susah sih, tapi dulu agak lumayan juga sih gue ngerawat kelinci lama. Karena pola makannya kelinci tuh sensitif juga dia sama pola makan guys. Jadi pola makannya tuh harus benar dan makanannya juga harus benar. Dia harus dikasih tuh makanan-makanan yang apa, model-modelan pelet gitu. Jangan dikasih sayuran. Kalau kelinci boleh kasih sayuran, tapi buat selingan aja. Jangan lu kasih sayuran terus-terusan. Kasihan dia karena pencernaannya. Kelinci itu hewan pengerat tuh pencernaannya kebanyakan kurang bagus. Jadi kalau misalnya kalian kasih dia makanan yang hijau-hijauan dan hijau-hijauan segar, itu kasihan dia. Karena hijau-hijauan tuh mengandung gas di dalamnya. Jadi kalau misalnya kalian ngasihnya yang masih segar, nanti tuh gasnya di dalam perutnya terus jadi masuk angin, dia jadi kembung terus mati deh gitu. Jadi lebih baik tuh kalian jemur dulu biar layu, nanti kan kandungan gasnya hilang, baru bisa kasih baru kalian bisa kasih apa dah, kenapa jadi kebalik, baru kalian bisa kasih ke kelinci gitu. Gue dulu tuh hewan nggak banyak ya guys ya, kucing, kelinci, hamster juga ada, burung hantu, terus celepuk, ikan sekarang juga ada. Banyak hewan-hewan gua, tapi ya lama-lama gitu karena kesibukan gua dia pada kasihan. Kesibukan gua jadi pada kasihan guys. Makanya gue mendingan kalau melihara hewan tuh yang udah bisa ditinggal aja deh gitu. Kayak hamster kan bisa ditinggal, yang penting lo kasih makannya, lo nggak perlu beresin kotorannya, lo nggak perlu beresin pipisnya dia gitu. Tapi kalau misalnya kayak kucing kan harus ganti terus, pasir harus dibersihin setiap hari gitu, yang bikin gue kadang dengan kesibukan gue nggak bisa ngurusnya, kasihan. Jadi sekarang gue udah nggak dulu deh pelihara kucing gitu, padahal pengen sih tapi nggak deh, kasihan. Yang bisa ditinggal aja, kayak kelinci juga bisa ditinggal, cuma kelinci memang dia agak sensitif, hewannya agak sensitif dia. Itu kelinci gua diterkam juga sama kucing, mati. Ada juga yang mati. Kalau hewan-hewan kayak gitu jangan dilepasin deh. Dia udah biasa di kandang, jangan lu lepasin gitu. Karena kalau lu lepasin, ujung-ujungnya mati dia. Kalau hewan-hewan yang bisa dikandang ya lepasin boleh, tapi sambil lu perhatiin, jangan sampai ada ancaman gitu. Kalau udah selesai mainnya, masukin lagi kandang. Mati guys, dari pengalaman gue. Kayak nanti nih, kalau gue suka hewan gitu, gue pengen punya satu kamar, satu ruangan gitu kan, itu isinya hewan, jadi enak kalau main tinggal masuk, dan nanti juga ada kipernya buat rawat, kan jadinya enak guys kalau kayak gitu. Gimana caranya juga biar nggak bau kan, enak gitu.
Iya, ada mama puyeng. Kenapa ya mama tuh? Nggak semuanya sih, tapi kebanyakan. Kalau bawa motor kayak orang puyeng aja. Ya dia bingung gitu, dia harus menyesuaikan itu gimana gitu. Kadang kakinya yang nggak nyampe tuh yang kocak banget. Ya orang mau jatuh. Wah, mancing dia. Sih, Pak. Kucing guys, rawa-rawa nih. Kenapa di sini gak jadi perumahan? Karena rawa guys. Jadi buat nguruknya agak susah pertama. Kedua sering banjir karena tempatnya agak ke bawah. Jadi susah. Kebanyakan jadinya gudang gitu. Jadi atasnya ada makam. So. Ya kucingnya itu dibuang guys. Siapa yang buang kucing guys? Kasian. Bisa kalau dibuang gitu dia ada anaknya, sama anak-anaknya dibuang. Dikit lagi kita sampai. Ini agak susah nih guys. Iya. Si biru guys. Berarti aman. Baterainya awet. Nanti paling memorinya yang gak awet. Gue settingnya di 4K, tapi 4K nya 2K nya Xiaomi lah ya gitu. Bukannya 4K yang bagus, bukannya 2K yang bagus. Isi bu. Tuh guys, kita harus sopan. Kalau kata guru gue jangan kayak kedebong lewat, nggak pakai permisi, nyelonong aja. Iya, ada kejadian apa guys? Oke, kita caps jalan-jalan guys. Mana? Deket-deket aja. Aduh. Gue naikin gigi tapi nggak narik kopling. Kita nyari suasana yang enak. Cari yang hijau-hijau gitu loh guys, ya nggak? Nanti lagi saya. Panas guys. Puncak, aduh. Pengen ke puncak tapi nggak bisa. Gue pengen ke Bandung sebenarnya sih, tapi lewatnya puncak ya. Macet guys. Bikin video ya. Oh mah ada di Bandung gitu. Lah. Gue ke Bandung sampai Bandung malam gue. Pak. Nggak bawa baju, nggak bawa apa. Duluan. Nggak bisa guys nih. Ituan gua, motor gua udah harus ganti oli dulu baru gua bisa ke Bandung. Karena udah 1500 kilo. Udah harus ganti kalau buat jalan jauh. Gitu. Muat nggak nih ya motor gue? Hai pak. Muat guys, aman. Hai pak. Terus security sini guys. Gitu. Nanti kita keluar.
Tadi ada rujak bebek, gue pengen rujak. Nggak tahu nih si Gemi sama Cio ada di rumah nggak? Harusnya sih ada. Jajan yuk. Jajan yuk. Kenapa? Kenapa? Guys. Oke, nyala semua. Halo. Oke guys, kita balik pulang. Udah selesai mainnya. Gak usah lama-lama guys. Tadi kan kita lewat jalan motong, sekarang kita lewat jalan gede aja biar enak gitu. Mobil mepet banget ini lama-lama, buset. Ini di Depart Sawangan, samping Depart Sawangan. Namanya apa sih? Residen ya? Atau gue lupa. Jujur aja. Nggak jelas, emang nggak jelas aja. Sampai rumah kita ambil videonya, terus kita editnya juga nggak usah banyak potong-potong, paling ke daerah Sawangan kebanyakan daripada daerah Sawangan ini ke daerah Jaksel. Paling kalau ke daerah Jaksel ya Fatmawati, arahnya ke situ. Kalau enggak ke mana lagi, satu lagi lupa gua nama jalannya, nama rumah sakitnya. Tadi gua udah dengerin ya audionya, oke, bagus, terdengar nih gitu guys. Oh coy, plat nomornya bisa-bisa ya begitu dia bikin plat nomor guys. 7-nya ditempel ke huruf. Ini biasanya agak crowded nih jam-jam segini nih, soalnya masih banyak orang yang pulang kerja. Cuma kalau kita ke daerah Jaksel itu nggak semacet itu, paling macet-macet ya di pertigaan, di perempatan macet lampu merah. Tapi kalau jalan-jalan biasa sih nggak macet. Putar balik kayak gini juga bisa bikin macet. Tapi kebanyakan macetnya tuh orang-orang pulang kantor sih, dari daerah Jaksel ke daerah Depok, Bogor tuh macet biasanya. Semoga aman sampai tujuan. Amin. Gue nggak tahu kenapa ya naik motor nggak bisa pelan gitu. Pengennya gue sikat biar cepet sampai. Di 50 sih menurutku biasa aja ya. Dan gue juga sadar bahwa box kanan kiri harus hati-hati nih. Kadang gue suka lupa kalau gue lagi pakai box kanan kiri side box. Kadang yang jalan sempit gue hajar aja tuh, tipis banget, untungnya sih nggak kena. Nih kayak gini, ini tempat termacet juga nih. Di situ kalau sore orang pertigaan macet banget. Sama nanti di depan ada tuh macet gila gara-gara pertigaan itu. Pokoknya kalau penyebab macet tuh antara pertigaan, putar balik, kalau nggak lampu merah, udah 3 itu aja. Itu penyebab macet yang paling sering. Apalagi kalau ada paugahnya, nah itu macet banget dah. Tergantung siapa yang ngeluarin duit duluan kan. Makin gede duitnya makin diduluin sama dia. Ini antara kabut apa ngebul ya? Ngebul banget jalanan. Gila, polusinya tinggi juga. Polusinya lumayan guys, polusi. Kita gocek dikit, ambil kanan, ambil kiri. Gue lagi coba berusaha gimana caranya gue bisa nge-live gitu dari si Action Cam ini, terus langsung ke HP gitu. Nah itu gue belum tahu tuh guys caranya guys. Mungkin dari kalian ada yang tahu, terus pakai
software apa yang enak, yang nggak berat buat ke handphone gitu. Jadi kita sepanjang jalan nih kita nge-live aja. Dan juga yang gue bingungin, mungkin kalau gambarnya bisa ya, tapi audionya ini gimana gitu. Caranya supaya si audionya nih emang pakai mic eksternal, bukan mic dari HP. Kan kalau pakai mic dari HP kan nggak akan kedengeran juga kan, audionya cuman angin doang gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai mic eksternal, udah pasti kedengeran gitu suaranya. Jadi paling gua taruh helm atau gimana. Nah itu gue pikirin tuh gimana caranya ya. Kalau pakai splitter apakah bisa? Dan gue juga nggak tahu apakah ada yang jual splitter itu buat dari kayak Type C ke colokan 3,5 atau USB ke colokan 3,5 tapi di splitter gitu. Gue nggak tahu sih ada apa enggak. Kayaknya kalau ada jadi memudahkan gitu kan. Kayak kita nggak perlu ribet-ribet, cukup pakai HP aja kita bisa live streaming. Tapi kita menggunakan si action cam ini ya. Tapi artinya bakalan pakai kabel ya. Jadi nggak akan se-fleksibel itu. Gue pengen deh cari si apa action cam itu yang wireless connect ke HP. Tapi dia bisa jadi sekalian live gitu loh. Paham gak sih? Kayak kalau misal kayak si cam ini juga bisa connect ke HP, kelihatan buat layarnya memang di HP, tapi kan dia nggak bisa buat nge-live gitu. Maksud gua gimana caranya ada action cam yang bisa connect ke HP dan itu wireless, itu asik banget sih kayaknya. Mungkin ada dan gue yang nggak tahu, tapi mungkin harganya kayaknya mahal. Sebenarnya yang asik tuh pakai yang punyanya Holy Land tuh, ada dia jual kamera yang memang sekalian buat nge-live. Itu udah ada software-nya di situ kalau nggak salah. Itu asik sih, tapi kameranya lumayan gede guys. Ya kalau buat di motor agak-agak. Dan gue pengennya gue taruh di helm gitu, bukan buat di motor naruhnya. Gitu. Apa tuh orang? Diapain guys, anak-anak guys? Entah, nggak tahu gue diapain tuh bocah. Kayaknya diomelin. Mungkin disuruh jangan ngamen di sini kali sama yang gede-gedenya. Gue nggak tahu. Ini garis ininya mana lagi? Sini deh kayaknya. Garis trotoar, garis zebra crossnya udah nggak ada guys. Garis si zebra crossnya sudah hilang dan tidak dicat lagi gitu. Ini namanya apa ya? Gaplek apa ya? Lupa gua. Ada sebutannya lah ini di sini. Nah, gua kalau mau buat penggantian kaca film murah di sini nih tempatnya. Ke sini nanti lu kalau misalnya ke arah sini nanti lu belok ke kanan, salah ke kiri. Nah, di situ ada satu tempat toko, barangnya bagus, harganya murah cuy. Gua waktu itu pasang Terios full kaca, itu harganya cuma di 8,5. Itu dia pakai 3M. Gila nggak tuh murahnya? 8,5 apa 7,5 ya? Pokoknya segituan lah, nggak sampai 1 juta. Itu murah gila, 3M bro. Dan gue pakai di depan itu 40 kaca depan, kaca samping itu buat supir sama sampingnya supir tuh 60, dan yang belakang, kaca belakang sama kaca penumpang belakang tuh gue pakai di 80. Sumpah orangnya asik, pemasangannya juga nggak lama cuy, walaupun dia masang sendiri. Itu ada apa guys? Rame banget di situ ya. Adakah jalan tembus atau gimana gitu? Sumpah ini polusinya gila-gilaan bro. Rame, teman-teman udah pada libur gitu kan. Udah pada libur, pada jalan-jalan deh. Kayaknya gue doang yang gak jalan-jalan dah, gila. Coba puter doang. Orang tuh pada kemana gitu sama keluarganya. Kayaknya gue enggak deh. Kayaknya nanti sih ke Bandung, tapi itu bukan jalan-jalan.
emang setiap tahun pasti ngerayain malam tahun baru tuh di Bandung. Kita bakar-bakar, kita nyalain petasan. Udah. Kalau tahun baru tahun kemarin itu kita malamnya kita bakar-bakar, nyalain petasan, paginya kita off-road, paginya kita naik jeep. Nah itu gue video masih ada tuh di TikTok gue. Tapi sekarang nggak tahu nih bakalan jalan-jalan lagi atau enggak, bakal ke tempat situ lagi atau enggak, gue nggak tahu. Apakah cuma di rumah doang? Tapi kayaknya sih enggak. Pasti jalan-jalan, tapi entah di mana, entah kemana, gue nggak tahu. Nah untuk Lebaran tahun depan gue niatnya mau ke Jogja. Itu kalau jadi ya. Pokoknya gue di sini cerita random aja lah guys. Gue juga bingung mau ngomongin apa gitu. Karena kan gue orangnya pendiam banget ya. Jadi gue bingung apa ya harus gue omongin. Apalagi kalau kayak gini gue nggak punya temen gitu. Mungkin kalau kita ngevlog tapi sambil ada temennya buat tektokan itu enak sih. Jadi dengerin kita ngobrol. Tapi kalau kayak gini gue ngobrol sendiri, apa yang harus gue omongin gitu. Wih asik sih BMW. Gila. Gue pengen banget punya BMW tahun 90-an. Itu tipenya E30. Wah asik banget tuh BMW ya. Tampangnya oke, modelnya gila, gahar. Oh gila mantap banget. Nanti interiornya kita modif baru. Gue lagi nyari juga sih, cari-cari yang bahan-bahan aja. Nanti kita bagusin lagi. Kemarin tuh pas gue lagi screening film tuh di Visinema ada tuh BMW E30. Aduh cuman udah hancur parah. Cat-catnya udah pada ngelupas semua ya kan. Bannya udah kempes part-partnya. Terus juga peleknya kurang bagus. Tapi mobilnya keren, cuma itu kayaknya buat restorasinya lumayan juga harganya. Gua kirim ke temen gua kan, tawar coba 12 mau nggak gitu. Gua kasih fotonya doang. Pas gua kasih videonya, jangan dah, ngecatnya mahalan ngecat itu. Gila soalnya udah parah banget mobilnya. Kayak cuman ditaruh rongsok gitu doang, sayang banget. Mobil oke gitu kan. Ini kalau misalnya agak kerawat mah 30 gua ambil. Gua kalau tahu ya mobil-mobil yang tahun 90-an gitu harganya ada yang nggak sampai gocap, gua lebih baik beli mobil anjir daripada beli motor. Ya walaupun tahu lah sekuensinya seperti apa gitu kan. Kenapa nih orang? Kenapa mbak? Oh, walaupun gue tahu gitu sekuensi kalau kita pakai mobil-mobil tua tuh susah gitu. Apalagi kalau kita nggak ikut komunitas buat nyari spare partnya, buat cari bengkelnya yang oke, itu rada susah sih menurut gue. Tapi makanya kalau misalnya pakai mobil-mobil tua itu wajib banget masuk komunitas tuh buat tukar pengalaman kalau ada kendala kan. Terus juga buat nyari-nyari spare part juga. Karena kalau mobil tahun 90-an di mana lagi spare part baru gitu kan? Kecuali emang spare part copot-copotan. Gila ini crowded banget dah. Itu cuman sumpah ya mobil-mobil zaman dulu lebih, menurut gua looknya tuh lebih bagus daripada mobil-mobil sekarang sih. Looknya klasik gitu, kelihatan bahwa orang yang apa ya sebutannya ya, yang nggak norak menghamburkan uang tuh sih namanya. Aduh anjir, low apa ya? Ya pokoknya gituan dah. Gue lupa nama sebutannya. Low apa ya cuy? Wah gila macet banget. Ya pokoknya gitu deh. Jadi menurut gue walaupun harga misalnya gue punya gocap gitu kan, dapat nih BMW yang mungkin tahun 2000-an gitu, ada, tapi menurut gue BMW tahun 90-an tuh kacau parah. Kelihatannya bener-bener emang ini mobil emang hasil
duitnya dia nih gitu, bukannya hasil orang tua gitu. Ini asik gitu. Nah, BMW terus enggak diceperin mah enggak deh. Gue paling anti banget bawa mobil diceperin. Soalnya gue kan bawa mobilnya agak ngebut ya, agak kencang gitu, yang enggak pelan itu, aduh enggak deh. Yang ada rusak tuh mobil kalau gue ceperin nih kan. Palingan kalau emang mau ya pakainya itu guys, shock yang bisa disetting tuh, otomatis bisa ditaikin bisa diturunin. Nah itu asik tuh. Kalau gue lagi jalannya geradak-geradak ya kan, pakai yang tinggiin. Kalau jalannya halus di kota nyantai, kita pendekin baru asik tuh kayak gitu. Cuman kayaknya shocknya agak mahal guys. Shock kayak gitu mobil gila mahal sih. Tapi kalau yang asik tuh ada tuh BWD tuh. Mobilnya apa ya namanya, lupa gue tipenya gitu kan. Itu asik banget, mobil bisa goyang, bisa muter, bisa ditaikin turunin shocknya anjir. Ada mobil kayak gitu. Kepikiran gitu dia, si pembuatnya tuh, wah bikin kayak gini asik nih ya gitu. Walaupun gua nggak tahu tuh fungsi kalau mobil goyang-goyangnya tuh buat apa. Tadi gua buat lompat juga ya, gila aja. Mobil digoyangin, mobil buat lompat. Ya mungkin kalau buat kontes sih asik-asik aja. Cuma kalau buat keseharian dengan fitur-fitur kayak gitu menurut gue malah kayaknya nggak kepake deh. Ya nggak sih? Coba buat apa coba? Lu lagi jalan itu mobil goyang-goyang gitu, kan aneh. Mending bisa jalan malah jadi goyang aja mobil. Hari ini nggak ada kejadian aneh-aneh guys. Giliran gue lagi pakai kamera nih, nggak ada anjir kejadian aneh-aneh. Tapi giliran gue nggak pakai kamera, ada aja tiba-tiba kejadian gitu. Ini malam tahun baru nih, malam Natal nih. Besok Natal ya, no. Rame udah pada persiapan buat besok. Mbak Yakul Bansor jagain gereja, giliran majelis dibubarin dia, pengajian dibubarin ya. Oknum itu oknum cuman banyak. Biasa lah guys Indonesia, kalau salah disebutnya oknum, kalau benar disebutnya institusi. Indonesia emang kayak gitu, biasaan. Tadi kita kan pas pergi lewat kanan, kita lurus aja sekarang. Biar agak jauhan, biar beda rute ya. Ini kayak udah mendekati akhir nih, kayaknya udah mulai jarang hujan gak sih? Apa masih hujan ya? Gue pengen naik gunung. Tadi gue baru lihat tuh postingan Seven Summit Bekasi, Bogor Timur. Anjay, lumayan buat olahraga tuh. Dalam waktu 3 bulan lu harus bisa namatin 7 puncak gunung. Seven Summit Bogor. Nanti lu bakalan dapat medali sama sertifikat. 3 bulan menurut gua itu ya, jangka waktunya panjang ya. Lu bisa sebulan ada yang 3 puncak gitu bisa. Sebulan 3 puncak, ada sebulan 2 puncak gitu. Itu bisa. 3 bulan cukup sih menurut gua. Dengan apalagi kan dia 2,5 harganya 280 deh, 280.000 itu udah semua gunung. Jadi lu nanti tinggal nunjukin aja bahwa lu udah beli tiketnya di pendaftaran ini gitu. Itu udah asik aja dan bebas gitu selama 3 bulan pokoknya tamatin. Kan dia nggak gitu tinggi ya. Kalau emang
lu kuat dan puncak-puncaknya deket sih menurut gua boleh-boleh aja. Lu kayak tektok naik ke atas, turun naik lagi ke gunung yang ini gitu. Kalau gunungnya dekat ya, kayak ada berapa gunung ya yang dekat tuh masih satu wilayah, itu bisa tuh ditektokin. Cuma lu harus olahraga dulu tuh. Kalau udah lama nggak naik kayak gua, kalau lu paksain bahaya, malah otot-otot lu pada kaget tiba-tiba lu naik sejauh itu. Lumayan buat olahraga. Kalau ada yang mau boleh aja daftar guys, ada di Instagramnya. Apa tadi Instagramnya gue lupa. Cek aja di Instagram gue, Ricky Arkiki, itu ada di situ guys. Gue upload di story gue. Cuma modal bensin buat perjalanan paling ya. Terus juga logistik, ya elah ada isi lop lagi. Lurus aja dah, lama guys kalau belok. Ini udah pada penjagaan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Kita lurus aja guys. Masih Kebuli asik sih, tapi di rumah gua ada pempek. Nanti lah guys, kalau emang gue pengen gue beli, atau besok lah kita makan nasi Kebuli, pengen gue. Sekarang di rumah masih ada empek-empek, sayang kalau nggak dimakan. Cherry Tigo, ini dulu tempat nongkrong juga gue nih, Family Mart, pas masih SMA. Sekarang orang-orangnya udah pada nggak tahu gue pada kemana, udah pada sibuk masing-masing. Pertama itu, kedua gue udah males juga nongkrong guys, jadi gue nongkrong ya sama teman-teman gue di rumah aja. Ada yang gue gabut gitu kan, gue WA temen gue. Kalau enggak kayak kemarin tuh gue baru pulang dari screening film, langsung aja gue telepon, bang di mana? Kenapa emang? Temenin ya bang, anterin bangku. Bilang anterin bangku tuh, gue bilang kayak gitu. Lagi di Bogor, ntar di jam 8. Nah, pas gue telepon tuh di jam 7-an tuh. Ya udah, saya tungguin ya bang. Gue tungguin pas dia pulang sampai rumah, gue nungguin di masjid. Langsung dia, pal, ayo udah. Di mana emang? Di Kebombem bang, gue bilang gitu kan. Terus, mana bangkunya? Enggak, salah bang, bukan nganterin, ngambil. Gue bilang kayak gitu. Gue juga salah ngomong kan awal-awal. Bangku apa nih bang? Bangku buat duduk. Di rumah satu gitu kan. Ya udah, jalan set, gue belok ke kafe. lah ngapain di sini gitu dia. Lapar bang, makan. Ya elah, lu ngapain ngomong pakai ngambil bangku, bilangnya mau makan. Takut abang agak mau. Tahu gitu mau ngajak gue saikal gitu. Ya gue mana gue tahu ya. Tadi emang gue mau ngajak, cuman gue takut aja dana gue kurang. Ya udah gue makan, nggak lama. Jam 9-an, mau jam 9 lewat tuh, mau jam 10 balik dah. Udah gitu dong. Karena kasihan juga Bang Fadil baru pulang kan, dia namanya Bang Fadil. Bang Fadil baru pulang juga dari Bogor. Terus juga udah malam. Ya kalau misalnya lagi hari-hari malam minggu gitu, gue biasa jam 12 pada nongkrong di rumah. Pokoknya kalau ada Gus Haikal. Tapi ini karena hari-hari biasa gitu kan, Bang Fadil juga udah nikah, jadi susah guys buat kita nongkrong sampai malam lagi. Gue sih emang, tapi gue juga kalau misalnya gue makan di luar dan sendirian gitu, ya udah gitu doang, nggak gue nongkrong sampai lama, enggak. Makan udah kelar, ya udah paling nunggu bentaran doang, udah deh pulang gue. Oh ini ya
Anjrit, Salfok gua. Keren cuy. Waktu itu belum ada nih. Ih, keren cuy. Waktu itu gua pernah lihat postingan di Instagram, tapi gua nggak tahu kalau di sini. Oh, ternyata itu. Ih, bagus sih jadinya, keren. Tapi jujur, gua nggak tahu komplek TNI-nya tuh mana. Perumahan TNI-nya tuh mana? Gua nggak tahu kalau di sini. Gua sering lewat sini, tapi gua nggak tahu maksudnya. Misalkan kalau oh ini deh masuk ke dalam. Oke. Baru tahu gua, baru ngeh gua. Karena biasanya kan kalau rumah TNI itu sama semua gitu kan. Misalnya angkatan darat hijau semua warna catnya gitu, terus rumahnya sama semua. Nah ini nggak kelihatan, ternyata masuk ke dalam kompleknya. Oke. Udah tau gue. Iya. Nah, sini banyak tukang-tukang bunga nih. Sini nih. Jualan. Lapangan golf. Yang orang sini udah tahu lah. Ini di mana? Pangkalan Jati. Jangan mbak, kalau ragu mbak, bahaya mbak. Nah nih ada jembatan dibuat. Itu buat mobil golfnya dia. Dari ini kan lapangannya di sebelah ya. Sebelah juga ada lapangan sih. Jadi dia nggak ganggu lalu lintas. Dia tinggal lewat atas ya, asik sih. Padel, udah pedal ternyata di sini. Depan tuh UNJ, PNJ, Veteran Jakarta. Depan UNJ mah nggak di sini guys ya, UNJ. PNJ di depan. Ini sumpah ya, maksud gua kasih lampu kayak apa kayak. Kalau malam gelap banget ini. Lampu nggak ada, rambu-rambu nggak ada ya kan, orang bisa lolos ke sono. Oh ini ada lampu nih, gitu doang, tapi jalan itu nggak ada guys. Tempat TNI, lucu lagi helmnya. Kayak helm ceplok gitu yang di atas palanya tuh. Jam 8, lewat 8. Sampai di Pondok Labu, ya. Ini dia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Lulul, ternyata bertiga dia guys. Nah, hati-hati nih, jangan sampai gue kayak kemarin. Domelin gue bapak-bapak. Gue lihat ke kanan. Oh, orangnya mulai berhenti gitu kan. Gue kirain dia mau ngasih tahu Gue kirain dia mau ngasih gue jalan. Gue lihat ke kiri kosong. Gue jalan, jalan juga anjrit. Ini ngemilin gue. Goblok gitu. Weh, santai aja dong, santai goblok gue kayak gitu. Anjrit, gue kaget orangnya dia udah pelan, dia melangin kan. Gue kirain dia mau ngasih gue jalan. Betul di jalan juga. Kampret emang. Untungnya sih nggak kena. Tapi dia marah. Kocak aja itu. Tuh kalau bawa berarti gue sautin bener. Gue orang situ ngapa lu? Ini masih banyak nggak ya pelawan arah di sini guys? Waktu itu udah dihadang. Oh masih. Sama Bang Loren. Anjay. Sekarang mah tetap aja banyak guys. Lawan arah, emang nyari jalan cepet kan, karena kalau lu muternya di sana itu tuh jalannya kecil terus juga macet. Ya orang-orang pada pengen cepet ya lewatnya ke sini. Coba kalau jalannya dibikin gede atau gimana gitu, menurut gue sih nggak akan lawan arah mereka ini ya. Tapi kalau jalannya dibikin kecil terus juga macet, ya mungkin banyak kayak lawan arah.
Gue biasa kalau gue mumet nih, nah gue kesini nih, set yang lawan arah gue pepet-pepetin kan, terus dia teriak, gue teriakin lagi. Wah anjir seru banget. Seru banget kata gue teriakin orang tolol. Waktu itu di sini juga udah ada relawan tuh orang kan, pakai bukan polisi, bukan, dia anak escorting gitu, cuman baju mirip-mirip polisi aja, nggak ada yang berani lewat cuy. Dia pakai, tahu nggak sih jaket polisi yang kuning gitu, nggak ada yang berani lewat sih. Tapi pas dia pergi pada lewat. Emang manusia susah diatur. Pengennya cepet ya, semua orang juga pengen cepet ya gitu. Ada nggak sih alasan yang maksud gua oke gitu, bisa gua okein gitu untuk pelawan arah tuh udah biasa, itu bukan sebuah alasan gitu. Kalau udah biasa tuh, walaupun udah biasa ya tetap aja salah gitu. Orang udah biasa tidur malam, udah biasa bangunnya siang, terus masuk kerja dibangunnya siang juga, terus bisa-bisanya dia ngomong ke kantornya, iya pak saya udah biasa tidur siang jadi saya telat. Lah goblok anjing, nggak bisa dibenerin. Apapun udah biasa nggak bisa. Apalagi coba buru-buru, semua orang juga buru-buru, kecuali emang lu darurat apa, perlu nganter orang sakit, orangnya udah koma gitu kan, kecelakaan, itu bisa buru-buru. Kok lu buru-buru buat apa? Buru-buru buat sampai rumah terus buat istirahat. Semua orang juga pengen istirahat anjir. Emang lu doang? Emang orang nih sampai rumah terus dia nyangkul gitu, terus dia sampai rumah langsung bangun rumah. Apa sih aja? Semua orang juga pengen sampai rumah istirahat gitu. Sabar lah, ikutin aja macet-macetnya, emang namanya di jalan gitu kan. Wajar, apalagi persimpangan kayak gini nih. Makanya orang-orang malas lewat sini tuh ya macet kayak gini. Terus juga dia kalau mau lurus ke sana dia harus belok ke kanan dulu, terus lebih jauh lagi. Itu orang-orang yang bikin dia pada lawan arah. Sebenarnya ya memang kayak gini jalan ya. Itu kaos kaki lucu-lucu lagi di situ. Kapan-kapan beli deh. Lucu-lucu guys kaos kakinya guys, buat dipakai ke kampus asik juga. Celana yang nanggung gitu kan. Gue pakai sepatunya itu yang model apa namanya ya, sepatu apa sih guys yang kayak kulit gitu, yang kayak Doc Mart gitu guys, tapi dia bukan yang panjang, yang pendek. Kaos kaki pakai yang lucu-lucu, udah asik. Tempat tem-temannya angkot di situ. Aduh, lapar guys, gue guys. Pengen cepet-cepet pulang sampai rumah. Terus kita unboxing ya guys ya. Karena gue beli robot vakum yang kayak sapu gitu, yang bulat. Gue penasaran aja, dia bener-bener nggak sih bisa. Blok. Bocah boncengan berapa orang? 5 orang, lu bayangin. Bawa motor seruntulan. Kok kalau gua nggak lapar gua muter balik anjir, gua suruh turun. Adik kelas gua tuh. Kanan kosong, kiri oke, kita jalan. Rame ya guys ya, malam Kamis. Malam Kamis, besok malam Jumat.
Gua tuh di rumah lagi rakit speaker. Gua pesen 4 inch boxnya. Ternyata speaker gue di rumah 5 inch, anjay. Gua mau paksain nggak bisa. Moge ya? Bukan lagi. Gua kirain moge. Gua paksain nggak bisa. Mau gua lubangin gedein lagi, dudukannya beda. Ya udahlah. Nanti gue beli speaker lagi yang 4 inch 2 biji speakernya aja. Terus gue beli boxnya lagi yang 5 inch 2 biji. Jadi punya 4 tuh gue. Box Arai aja yang kayak gantung gitu dia. Gue sebenarnya beli buat monitor, buat jadiin monitor. Bisa kalau beli jadi ya, itu harganya sekitar 300-an, 200-300 ribu beli jadi yang bagusnya gitu kan. Tapi kalau gua ngerakit sendiri paling banget 150 ribu kalau gua pakai speaker yang bagus. Kalau yang murah-murah banyak. Paling nanti juga gua beli speaker yang copotan guys, yang murah 15 ribu paling gue cari, atau 30 ribu. Kan gue udah lihat sih dia sama ada copotan bekas TV. Harganya 25 ribu. Ada Twitternya juga. Menurut gue itu lebih worth ya. TV kan biasanya speakernya kualitasnya bagus, awet, tahan lama gitu kan. Menurut gue ya worth it aja. Orang cuma buat monitor gue kan. Kalau lagi pengajian gue di sound, monitornya kayak itu gitu. Biasa kita ketemu sama kelompok. Ini ngapa? Mobil berhenti guys dia. Silo guys, orang sepi ya pengajian. Malam apa sih biasanya Bunda? Malam Rabu ya. Nungguin dia doang belok. Kata gua kasian gua kalau lagi nanjak gini. Yang lawan arah gua pasti silo guys. Ini bukannya lampunya karena anjay syuting apa guys? Gua itu ikut kali ya. Kan gua anak produksi film juga. Ikutnya iseng bang, lihat ya bang gitu. Buset. Pelatnya ditutupin kanebo biar nggak kena tilang kali. Malam tahun baru guys, yang cakep-cakep pada keluar. Udah pada libur. Weh, ngeri kali mobil. Buset. Kalau kena box gua aja, oleng gua. Si Ai yang jaga, si Ai. Ai. Ramai banget dah. Ngapa ya? Udah libur kali ya? Gue merasa kayak janggal gitu nggak sih? Apa karena gue jarang keluar apa gimana ya? Rame banget sih jalanan. Gimana ke Bandung nih macetnya? Aduh, macet apa di Bandung guys?
ntar gua pulang ke Bandung gua harus jadi orang yang excited gitu loh, jadi nggak yang diem aja. Biasanya kan gue di Bandung cuma diam aja di kamar, kita harus halo gitu, ketemu lagi biar asik aja. Jadi pasti dia bakalan kaget itu, kayak dih ngapa nih adek gue tiba-tiba begini, biasanya cuma diem doang gitu. Oh Pepe om gue aneh banget gak sih? Ini kayak di Mama laran ya, lagi musim apa? Desember nih lah musim laran ya. Baterai gue udah mau habis aja guys. Ini apa? Oh iya sama. Ya guys, berapa lama ya? Udah warnanya udah apa ini? Ungu, biru ketemu merah. Biasanya nggak lama guys. Ini karena lebih jauh. Ini padahal udah gue cas full. Yang ini yang depan, tapi kalau yang ini nggak full banget. Tapi itu juga ya, apa? Buat memorinya oke juga. Maksudnya nggak habis gitu memorinya, gue pakai 16 GB. Artinya buat satu baterai 16 GB cukup gitu. Kayak ini mah jatuhnya mungkin 2 baterai kali ya, 2 baterai 16 GB cukup sih. Tapi biar lebih oke-nya lagi, mungkin bisa pakai di 32 supaya lebih aman ya gitu. Dan ini gue pakainya itu yang 4K. Ya nggak muat motor gue, ntar deh.